Halo Sobat Global, masih dengan saya Diomiro di Yayasan Channel. Kali ini saya berada di teman sahabat saya di Sesetan. Dia sudah malang melintang di perkoyan. Langsung aja ini dengan Bapak Aris Subiantaro. Dia salah satu owner brand Nyamukui Bali ya. Jadi kita sekarang datang ke sini untuk bincang-bincang masalah perkoyan sambil melihat koleksi-koleksi yang ada di kolam depan kita ini. Gimana kabarnya Pak Aris? Sehat. Sehat ya? Ya sekarang ini koi sudah mulai besar-besar. Dari awal waktu kita kesini sudah gerungnya sudah makin pesat, terus kepadatan tetap ya, nggak ada berkurang ya, malah nambah ya? Nambah. Sekarang di sini apa yang mendominasi ikan yang ada di kolam Pak Aris ini? Soa. Sekarang tapi saya tetap favorit ikan koi itu haku. Cuma karena kita hobi sekarang main rumahan aja, jadi kan biar ada perubahan sedikit di koi biar nggak kita bosan lihatnya. Jadinya saya beralih ke soa. Jadi dari koleksi yang awalnya kita kesini banyak mendominasi haku, sekarang soa, beralih ke soa karena selain visual tambah warna jadinya kolamnya. Dulu awalnya merah putih, sekarang isi hitam untuk mendominasi. Terus jumlah koi yang ada di sini kira-kira berapa ekor nih? 50 plus. 50 plus luar biasa. Jadi nggak ada hitungan melihara sedikit ya? Nggak ada. Nggak pernah kepikiran untuk mempersedikit koleksi, nggak ada. Susah. Oke. Jadi beliau ini salah satu penggemar koi yang ugal-ugalan. Ya ugal-ugalan yang pokoknya yang populasinya padat ya. Terus size ikan yang ada di sini dari yang size kecil sampai yang terbesar ada size berapa senti? Size kecilnya kan banyak ikan baru juga masuk kayak itu tanco, paling size-nya 20 cm. Yang kecil ya, yang kecil 20 cm. Kalau yang paling terbesar 65 cm. 65 cm yang terbesar ya. 65 cm. Yang paling besar ada jenis apa? Soa ini 65-an. Tanco soa itu 60 lebih, mungkin 60-an. Nah, dengan populasi yang padat, treatmentnya bagaimana saja supaya teman-teman juga paham. Jadi kita nggak asal pelihara dengan populasi yang padat, kan kita harus mempertimbangkan jugaan kesehatan ikan yang ada dalam kolam kita ini. Gimana, coba bisa dijelaskan? Tetap saya dripping 2 hari sekali ya. 2 hari sekali dengan puspakan lah saya bilang. Istilah puspakan teman-teman juga banyak disalahartikan. Puspakan itu sampai saya nggak pernah lihat orang puspakan cuma airnya masih bersih ya. Airnya otomatis kalau orang puspakan dengan populasi dengan padat pasti airnya akan kuning. Kalau treatmentnya tetap dripping 2 hari sekali, paling 20% lah. Dengan populasi seperti ini saya kasih makan 8 kali. 8 kali dalam sehari. Itu termasuk yang kategori padat populasi dan padat pakan ya jadinya. Nah, dengan kapasitas ikan yang ada di sini populasinya 50 plus. Jadi luas kolam yang ada di sini berapa ukurannya? Kalau luas kotor 3,2 kali 3 kali 130. Tapi kalau cari bersihnya aja 2,4 2,6. Kalau nggak salah 2,4 2,6 apa 2,4. Dengan kedalaman 115 air. 115 air. Ya. Ya. Kita lihat di sini juga flow air cukup kencang ya. Ya. Ini berapa pakai pompa ya? Pompa Ukurannya?
Awalnya pompa saya pakai satu, karena mati saya ganti pakai dua. Rencana saya mau pakai baki, biar nggak nanti ganti pompa lagi kan. Kalau baki kan pasti pakai dua pompa, tapi saya tunda pakai baki gara-gara dananya kurang. Habis itu perbaiki ini juga kan, jadinya ikan dengan populasi ikan sebanyak ini saya pindah ke PET kan cukup berisiko. Jadi saya pakai tetap dua pompa, yang satu 20.000, kapasitas 20.000 dan kapasitas 12.000. Arus 12.000, waterfall 20.000. Cukup kencang ya. Ini saya lihat tuh skimmer sudah mulai putarannya cukup drastis. Terus ikan-ikan di sini juga nggak ada yang seperti kekurangan oksigen, nggak ada, mereka semua pada lincah semua. Untuk filter yang ada di sini kan kita lihat kita ada di atas filter ya. Ini berapa, dibagi berapa filter yang ada di sini? Dibagi 7 skat. 7 skat. Dengan kapasitas media mekanis dan biologis. Mekanisnya berapa persen? Mekanisnya 2 kotak aja sih. 2 kotak. Beras sama jaring layang di sini. Sisanya biologis. Biologisnya ini pakai apa ya? Batu apung putih. Batu apung putih. Ya. Nah itu cukup membingungkan ya, kalau sekarang kita lihat batu apung yang pernah kita lihat di alam kayaknya warnanya hitam ya. Nah kalau coklat hitam agak-agak merah. Ya. Nah ini kalau warna putih itu yang agak bingung, apakah itu batu kapur atau apa nantinya gitu. Nah, saya beli di tempatnya, ini apa nih? Ini batu apung putih. Oh gitu namanya. Jadinya saya beli itu aja. Jadi kita anggap itu batu apungnya spesial ya, spesial. Jadi yang kita lihat di alam itu warnanya coklat, hitam, agak-agak kemerahan. Yang di sini ini warnanya putih. Bagus sekali itu. Mungkin akan coba untuk mencari lagi ya, supaya kita tahu apa sih sebenarnya batu apung putih itu. Oh ya, itu yang isi batu apung putih ya, biologisnya lah. Berapa banyak dalam kapasitas ini kolam ini? Batu apung putihnya 3 kotak aja. Sisa di sini ada biobol, masih biobol. Batu apung putih kurang lebih ini isinya 5 dus ya. 5 dus. Ya baru 5 dus sih kurang. Oh itu batu apungnya berdus-dus berarti? Ya berdus. Baru nih ya. Langsung pedagangnya langsung udah didosin. Oh yang penting masuk ke sini nggak dosnya langsung masuk kan? Ya. Berarti harus di repacking lagi ya sebelum masuk ke kolam ini. Ini populasi ikan yang padat ini kan kita harus mempertimbangkan fasilitas yang memadai untuk mereka, dan mereka oksigennya tercukupi. Nah sekarang di sini untuk pompa kan sudah dijelaskan tadi. Untuk aerator berapa yang digunakan? Kita pakai aerator LP100, Resun LP100. Soalnya saya bagi ke biologis ada 4. Biologis ada 4. Mungkin ke biologis mungkin 40%, ke kolam 60%. Oke. Nah itu juga cukup penting ya untuk sahabat koi semua. Jadi aerasi untuk di filter biologis itu cukup membantu, karena itu untuk artinya bakteri bagus yang ada di filter itu cukup terjaga kesehatannya. Jadi itu akan membantu jugaan ikan-ikan ini tetap sehat ada di kolam ini. Ya pertanyaan selanjutnya, apa treatment khusus yang Pak Aris lakukan dengan cuaca ekstrim, lah bilang ekstrim ya, sekarang panas, ntar malam bisa dingin sekali. Apa sih treatment khususnya supaya ikan ini tetap sehat? Mungkin tetap treatmentnya garam aja ya. 1 ton air dikali 0,2%. Jadi kalau misalnya kapasitas kolam teman-teman di sini 10 ton, mungkin kita masukkan 2 kg garam saja untuk setelah hujan. Berhubung di sini juga kolam saya kan sudah biasa kena hujan, jadi filternya juga lumayan cukup besar kan, jadinya sudah kecuali hujan ekstrim banget baru saya lakukan itu treatment itu. Tapi kalau hujannya biasa-biasa saya masih nggak lakukan, soalnya ikannya sudah terbiasa.
Dari sekian banyak populasi ikan yang ada di sini, ikan yang paling disukai ikan jenis apa? Kalau sekarang favorit di kolam ini ada banyak sih sebenarnya, tapi kalau disuruh milih, saya ada soa. Soa ini Soa yang Ya, besarnya yang 65 ya. ya, dari Ueno, terus Tanco soa, Itu soa. ya ada beberapa kohaku juga, sanke juga banyak lah. Bingung saya. Jadi hampir semua favorit di sini ya. Makanya kalau disuruh kurangin populasi itu saya susui juga. Oh, ini susu. Bingung lah, bingung saya mau keluarin yang mana. Nah, Soalnya rata-rata sudah pilihan saya sih yang saya senang. Nah, saya lihat juga ada beberapa ekor tanco kohaku ya di sini ya. Lumayan besar juga nih size-nya. Ada yang terlihat besar, ada 3 ekor ya. Size-nya berapa kira-kira nih, Boris? Kan punya bapak satu itu. Hah? Masa punya saya yang mana punya saya? Yang paling besar. Yang belum besar kan? Kace ya? Hah? Kace ya itu. Saya juga lupa mungkin ini kasih. Oh. Ini saya lihat di sini ya, tanco kohaku. Jadi kolam ini saya rasa sih cukup bisa membantu untuk pertumbuhan ikan dengan cepat dengan populasi yang padat. Ya. Populasi padat. Jadi ya lumayan lah. untuk Bayangkan pertumbuhan saja, coba populasi kolam ini 9 ekor, seberapa cepat grow-nya. Dengan populasi 50 ekor ikan, Pak Dewo sudah membuktikan bagaimana grow di kolam ini. Bagaimana sekarang coba bayangkan dengan 9 ekor ikan di sini, seberapa pesat dia akan bertumbuh cepat grow-nya. Jadinya saya simpulkan kolam ini ngarah ke Beni sama grow lah, karena airnya juga soft ya, Oh, gitu. walaupun airnya kuning ya. Nah, itu cukup unik karena pakan. Oke, supaya teman-teman tak penasaran dengan koleksi yang Pak Aris punya di sini, coba kita angkat beberapa ikan sampel yang mungkin bisa menginspirasi untuk pemilihan pola, pemilihan budi ikan itu sendiri, supaya teman-teman lain juga bisa tahu bagaimana sih ikan yang dipilih dengan Pak Aris di kolam ini. Kali ini ada soa. Ikan yang pertama ada soa. Soa ini cukup merahnya cukup bagus, hitamnya juga oke. Pola saya lihat cukup bagus. Ini ikan yang size 65 ya? Ya. Pak Rizal? 65 BU ya? Nah ini dari import ya Pak ya? Hitamnya cukup pekat dan merahnya cukup strong. Ini kayaknya jantan ya? Jantan. Oke, motor gurunya juga cukup imbang. Ini benar-benar menarik sebenarnya pola ikan ini. Jadi karakter warnanya sangat baik lah kalau menurut saya. Ayo kita coba lihat yang lainnya. Nah, ini ikan kedua yang dinaikkan, ada tanco soa. Nah, tanco soa ini cukup besar ya, budinya lebar. Ini tanconya bulatnya juga bagus, merahnya juga tebal. Untuk pola sih juga oke nih ikan ini. Nah, ini kayaknya favorit ininya. Dan ini betina ya. Nah, ini kalau misalkan ada teman-teman penghobi yang mau ini dilepas kira-kira. Nah, dilepas ya. Harganya 30 ribu apa 30 juta? 30.000 nego. 30.000 nego. Oke, saya ada 50 cash ya. Nggak apa-apa. Ini 30 juta dengan size ikan 65 cm. Warna merahnya juga strong. Ini female, ini cukup bagus untuk
salon indukan ya, dengan postur body yang tebal lah menurut saya nih. Oke, next. Nah, untuk ikan berikutnya, gampang. ini ada tanco kuaku. Tanco kuaku ini Koleksi dari, koleksi dari bapak ya. koleksi dari saya, tapi saya titipkan di sini. Ini saya lihat grow-nya sudah cukup bagus. Nah, ini juga merahnya juga tebal ya Pak ya. Ya, Dan mudah-mudahan nanti ingin saya jadi juara Pak. sama tebal sebenarnya. Nah, sama tebal. Ini juga lebar, cukup lebar. Padahal ini ikan ini jantan, cukup lebar bodinya. Ya, Mata lekor tebal, bahu. itu reaksi ikan yang lagi tidak nyaman. Nah, yang sekarang naik ini ada ikan yang cukup jarang ada orang yang punya nih kayaknya nih. Ini ikan ginsoa ya Pak ya. Ya. Ginsoa ini polanya cukup cantik. Terus hikarinya juga lumayan padat ini. Suminya juga sudah mulai perlahan sudah mulai naik. Ikan ini betina ya. Sepertinya betina karena Betina. warnanya nggak terlalu strong. Ya. Ikan ini Beninya. betina. Size-nya kurang lebih size-nya 55 ya. Ya. 55 cm. Nah, ini kalau misalkan ada penghobi yang mau kira-kira dijual nih. Jual, Dijual ya. jual. Dijual harga berapa nih, Pak? Buka 15 nego. 15 nego. Ini import ya, Pak ya. Import. Tanaka. Tanaka. Cukup cantik ikan ini, bolanya juga menarik sekali. Motogornya juga imbang. Wah, luar biasa lah untuk ikan ini. Oke, next berikutnya ini ada susui yang naik. Ini mungkin cuma ada satu ya di kolam ya. Ini mungkin ikan termasuk ikan kesayangan mungkin ya. Ini susuinya cukup tebal beninya. Ini jaring pasti akan semakin tebal nantinya. Awalnya tebal, jaringnya tebal Hmm. sekali karena mungkin grow-nya terlalu kencang, jadinya agak Iya, bersih ini susunya. ini cukup bersih. Menurut saya sih juga ini cukup bersih ikan ini. Skinnya juga putih sekali. Ini kayaknya bisa untuk kontes nanti ikan ini. Besar. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan cepat ada lakbar. nanti kita semua berdoa ya supaya pandemi cepat berakhir. Kita pasti sudah sangat-sangat menanti lakbar dari acara kita di Bali ya. Karena terus selama ini tertunda, pasti banyak penghobi yang sudah menantikan acara lakbar kita di Bali. Semoga dalam waktu dekat ini terrealisasi. Mudah-mudahan. Nah, ini kali ini kita naikkan soa ya. Soa ini bodinya saya lihat ini cukup tebal sekali. Apakah baru datangnya emang seperti ini ya? Kurus. Kurus sekali ya. Ini size berapa, Deris? 31 terakhir ngukur 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Ini cukup padat sekali. Ikannya motoborunya juga imbang. Nah, mungkin untuk Beni nanti akan, karena ini gurunya gini ya. Ikannya mungkin ikan muda juga. Dia akan ikan muda juga. Nanti pasti akan lebih merah lah warnanya. Sumi juga cukup bagus. Ini akan tumbuh juga di kepalanya ada warna hitam. Nah ini ikan ini dapat dari mana, Deris? Guduan Surabaya. Guduan dari Surabaya ya. Nah ini bodinya cukup tebal sekali. Nah ini kalau mau ada penghobi di sini, kira-kira dilepas nggak ini? Lepas. Sesuai lah dengan kondisi ikan sekarang ya. Nah kali ini ada soa kindai ya, termasuk kindai ikan ini. Ini size berapa, Deris? 40 kayaknya. 40 cm ya. 40 cm dengan postur bodi yang cukup tebal. Ini dapatnya ikan size berapa waktu datang ke sini?
20 apa 20-an ya? 20 23. cm. 25 BU ya? 25. 25 BU. Ini cukup bagus sekali bodinya, terus skin ikannya kayak ikannya betina ya? Betina ya? Nggak tahu saya. Oh, Nggak tahu. nggak tahu ya. Nah ini kira-kira kalau ada penghobi yang kesini dilepas nggak ikan ini? Soal inlay dengan postur tubuh yang Ini bagus. dulu hitamnya nggak ada sama sekali. Sama sekali. Nah, jadinya belinya dulu murah. Mhm. Sekarang ya, jadi lumayan lah karena prospeknya mau nyambung kanan kiri, terus di sana ada terus nggak itemnya. Nah kalau misalkan ini dilepas berapa kira-kira harganya? Ya nego aja lah. Nego ke sini aja. Ya. Langsung ke sini untuk harga. Iya. Oke, kayak ini akan pasti banyak yang suka dengan ikan ini karena cukup cantik menurut saya ikan ini. Banyak masih pola suminya yang Ya, bakal ini akan sumi, naik. betul. Spot suminya banyak yang bakal naik. Sudah mulai Sudah kelihatan. mulai kelihatan. Nanti setelah ikan ini suminya naik Benar-benar semua, tipis, pasti jadi ikan lebih- mahal. Betul sekali. Terus, ya next kita sekarang naikkan ikan hiutsuri. Hiutsuri yang cukup tebal dengan beni yang bagus dan suminya ini saya lihat cukup tebal, Deris. Ini dari farm apa? Sinoda. Sinoda dengan size sekarang Size 55 kalau sekarang ikan ini 55 size base ya. 55 BU. 53 gitu. Oke, ikannya juga cukup cantik, tebal sekali kayak ikan ini. Bodinya lebar sekali, Punuk, punuk ya. punuk. Nah ini kalau misalkan teman-teman penghobi ada mau ikan ini, kira-kira dijual dengan harga berapa? Open price 8.000. 8.000 untuk ikan Sinoda size 55 BU dengan warna merah yang tebal dan sumi yang sangat tebal dan bersinar. 8.000 saya kira masuklah untuk ikan. Jadi untuk nego harga bisa langsung sama Bearis ke sini, lihat langsung koleksi yang ada di sini. Oke, sahabat Lover, bincang-bincang kita hari ini sambil kita santai minum kopi di sini. Kita sudahi dulu. Ingat like, komen, dan subscribe channel kita di Jaya Sri Channel biar bisa menambah informasi, menambah teman kita di perkoyam di Bali khususnya. Terima kasih.